Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada sebuah buku yang baru diterbitkan dengan judul Pembinaan dan Pengawasan PPAT. Buku ini disusun oleh Bapak Inyo Cancer Hetari dan Bapak Muhammad Ali Hindarto. Oke, saya akan buka bukunya. Saya robek terlebih dahulu ya, segelnya. Ini masih segel. Oke, ada pembatas bukunya di sini. Saya bacakan untuk tulisan yang ada di halaman belakangnya. Pembinaan dan Pengawasan PPAT. Buku Pembinaan dan Pengawasan PPAT ini membahas dengan tuntas terkait dengan ke-PPAT-an, hak dan kewajiban PPAT, pembinaan dan pengawasan PPAT, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas PPAT. Dengan bahasan tersebut, buku ini sangat komprehensif, dijadikan sebagai referensi bagi masyarakat yang melakukan transaksi jual-beli, mahasiswa, calon PPAT, PPAT, dan stakeholder lainnya yang terkait dengan pendaftaran tanah. PPAT mempunyai peranan penting dalam kegiatan pendaftaran tanah dalam hal pendaftaran peralihan hak atas tanah. Ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi PPAT sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, PPAT memperoleh hak yaitu cuti, memperoleh uang jasa atau honorarium dari pembuat akta, memperoleh informasi serta perkembangan peraturan perundang-undangan pertanahan, dan memperoleh kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri sebelum ditetapkannya keputusan pemberhentian sebagai PPAT. Selain hak, ada kewajiban yang harus dipenuhi dan ada larangan yang harus ditinggalkan oleh PPAT. Dalam menjalankan tugasnya, PPAT harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait sehingga tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk memastikan PPAT dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka dilaksanakan pembinaan dan pengawasan oleh Menteri, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan. Buku ini diterbitkan oleh SIP Publishing. Ini cetakan kedua bulan Desember 2021 dengan ukuran 17,5 cm kali 25 cm. Dengan jumlah halaman sebanyak 8 Romawi plus 82 halaman. Isinya di sini ada 6 bab. Bab pertama pendahuluan, kedua tentang ke-PPAT-an, bab ketiga hak dan kewajiban PPAT, bab keempat pembinaan dan pengawasan PPAT, bab 5 peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas PPAT, dan bab 6 adalah penutup. Di sini di bab 2 ya dijelaskan tentang kewenangan PPAT, kemudian syarat menjadi PPAT, ada peningkatan kualitas PPAT, kemudian ada magang, pengangkatan PPAT, pengangkatan kembali sebagai PPAT, perpanjangan masa jabatan PPAT, berhenti menjadi PPAT, dan daerah kerja PPAT. Di bab 3 ada hak dan kewajiban PPAT. Di sini ada pembahasan tentang hak PPAT, kemudian kewajiban PPAT, sumpah jabatan PPAT, kantor dan teraan cap atau stempel,
kemudian papan nama dan kop surat PPAT, pembuatan akta, buku daftar akta, penjilidan akta dan warkah pendukung akta, serta laporan bulanan PPAT. Bab 4 tentang pembinaan dan pengawasan PPAT berisi tentang pengertian, pembinaan, pengawasan, majelis pembina dan pengawas PPAT, kemudian tata kerja pemeriksaan dugaan pelanggaran PPAT, penyampaian hasil pemeriksaan, pengenaan status quo, dan bantuan hukum terhadap PPAT. Di bab 5 ini adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas PPAT. Di sini ada pasal-pasal terkait dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tugas PPAT, yaitu PP nomor 18 tahun 2021. Ini poin-poin pasal-pasalnya disampaikan di buku ini. Kemudian peraturan Menteri ATR garis miring Kepala BPN nomor 19 tahun 2020. Kemudian peraturan Menteri ATR garis miring Kepala BPN nomor 21 tahun 2017. Peraturan Menteri ATR garis miring Kepala BPN nomor 22 tahun 2017, kemudian nomor 5 tahun 2020, nomor 1 tahun 2021. Jadi di sini poin-poinnya dijelaskan. Serta ada pembahasan dari beberapa poin yang disampaikan di buku ini. Kemudian bab penutup. Serta ada lampiran tentang beberapa format-format terkait beberapa hal yang ada hubungannya dengan surat keterangan dan surat permohonan pengangkatan sebagai PPAT, kemudian permohonan perpanjangan masa jabatan PPAT. Saya rasa ini buku ini sangat bermanfaat ya, khususnya bagi para pembina PPAT dan juga para calon PPAT dan juga PPAT, karena di sini ada aturan-aturan baru yang disampaikan. Ini masih sangat update ya. Rasa buku ini layak untuk kita baca, kita pahami, dan semoga pembahasan yang singkat ini dapat bermanfaat. Untuk lebih jelasnya mengenai poin-poin tadi bisa membacanya di buku ini.